Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita melanjutkan membaca risalah kitab Syarah Manzumah Irsyadul Ikhwan fi bayani ahkami syurbil qahwati wad dukhan yang ditulis oleh Syekh Hasan ibn Muhammad Dahlan Al-Jambesi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas tentang qaul nazim rahimahullahu ta'ala yang berhubungan dengan para ulama yang menghukumi rokok adalah mubah lidzatihi. Faqala al-musannifu rahimahullah, faqala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah. Wa minhum as-sa'idu babasil al-faqih al-mutqin thumma al-kamil. Wa minhum asy-syaikh ibn Musa an-Nasawi. Yu'rafu bainan nasi bil ma'arri qad aftaya bi jawazi syurbi lima dzukira ma' karahatin falya'lama wa dzaka illam yata'allaq asla qalbuhu haitsu yaqdiru infisala wa iyyakun ala khilafihi fala hadza asahhul fatawa fa'mala. Maka di sini beliau mengatakan qala wa minhum, dan termasuk para ulama yang menghukumi rokok adalah mubah lidzatihi adalah Syekh Muhammad Sa'id Babasil rahimahullah ta'ala. Beliau adalah Syekh Muhammad ibn Salim ibn Sa'id Babasil yang wafat tahun 1330 Hijriah rahimahullah, dan termasuk min ahli Mekah, mufti Syafi'iyah, di mana beliau juga mufti para ulama Syafi'iyah, al-faqihul mutqin tsummal kamil, yang faqih, yang mutqin dan juga sempurna dalam keilmuan. Wa minhum, dan termasuk para ulama yang lain adalah Syekh Muhammad ibn Musa an-Nasawi ya'rafu bainan nasi bil ma'arri, yang dikenal antara manusia dengan sebutan al-ma'arri. Faqad aftaya, maka keduanya sudah memberikan fatwa. Al-imamani, yaitu dua orang tadi, dua imam tadi, dua syekh telah memberikan fatwa, yaitu Syekh Muhammad Sa'id Babasil dan juga Syekh Muhammad Musa an-Nasawi. Apa fatwanya? Bijawazi lisyurbi lima dzukir, untuk kebolehan daripada mengkonsumsi apa yang sudah disebutkan minad dukhani, daripada rokok. Ma' karahatin, tapi dengan disertai hukum kemakruhan, bisukunil ain, dengan mensukunkan ain, ya. Fal ya'lama, maka hendaknya diketahui, au fal ya'lama, hendaknya mengetahui hasil kalamihim, hasil kalamihima, yaitu simpulan dari ucapan dari kedua syekh tersebut. Wal alifu lil itlaq, dan alif itu sebagai tambahan. Taib. Maka di sini sebagaimana sudah kita ketahui dalam pembahasan sebelumnya, bahwasanya mu'tamad di sisi Syekh Baijuri dan juga muridnya, diikuti oleh muridnya, yaitu Syekh Baijuri dan juga muridnya Syekh Baijuri, kemudian juga ada Syarwani, nah muridnya yaitu Syekh Syarwani, juga termasuk Syarqawi. Mereka berpendapat bahwasanya mu'tamad dalam hal ini hukum rokok adalah makruh, hukum rokok adalah makruh. Dan demikian pula yang disampaikan juga oleh Syekh Muhammad Sa'id Babasil dan juga Syekh Nasawi. Kemudian beliau mengatakan wadzaka, dan itu juga pilihan Mbah Hasan Jambes yang sudah kita sampaikan terdahulu. Wadzaka ay hukmul jawazi ma'al karah, dan hal tersebut yaitu hukum kebolehan disertai dengan kemakruhan, illam yata'allaq bihi, jika tidak berhubungan dengannya, asla hukum asli, bil kulliyah, secara umum, ya. Qalbuhu, hatinya, ya, fa'ilnya dari yata'allaq, ya. Haitsu yaqdirun fi shalah, di mana mampu untuk melepaskan diri anisyubi, maksudnya adalah dia itu hukumnya adalah makruh, ya, selama dia bisa melepaskan diri begitu saja, ya, dia bisa melepaskan diri begitu saja. Dan beliau mengatakan wa iyakun qalbuhu, jika hatinya ala khilafihi, berbeda dari hal tersebut. Maksudnya apa? Wa ta'allaqa bihi, di mana hatinya selalu bergantung pada rokok tadi.
bihaitsu la yumkinu an yatrukahu, di mana dia tidak mungkin untuk meninggalkan rokok, fala yakunu syurbu makruhan, di mana di sini hukum mengkonsumsinya bukanlah makruh ya. Jadi bukanlah makruh ya. Baik. Hadzal ladzi dzakara ya, dan apa yang disebutkan ini asahul fatawa, yang paling sah daripada fatwa-fatwa yang ada. Fa'mala, maka amalkanlah. Wal alifu lil itlaq, dan alif ini untuk tambahan. Walamma faragha an-nadhim min bayanin dukhan, dan ketika nazim selesai dari penjelasan rokok, takallama fima yata'allaqu bihi, maka mulai berbicara menyampaikan tentang hal yang berhubungan dengan rokok minal masail fiqhiyah, dari masalah-masalah fikih. Intinya pendapat ketiga dalam mazhab Syafi'i, di antara ulama mazhab Syafi'i adalah dia hukumnya makruh, dan juga ulama yang lain hukumnya makruh. Dan ini pendapatnya tadi Al-Bajuri, juga Syarqawi, juga Syarwani ya, dan juga ikhtiarnya termasuk pilihan daripada yang tampak daripada Mbah Hisan Jampes, dan juga tadi fatwa dari Syekh Muhammad Sa'id dan juga Syekh Muhammad Musa. Akan tapi tambahan dari Syekh Babasil dan juga Syekh Nasawi ini apabila hatinya tidak bergantung, dalam artian dia tidak sampai candu. Tapi kalau sampai candu ya, maka ini lebih dekat kepada keharaman. Wallahu taala alam. Al-babur rabi', bab yang keempat. Sekarang ini adalah bagian yang terakhir dari pembahasan kitab ini, yaitu tentang beberapa hal yang berhubungan dengan pembahasan ini. Qala an-nazim rahimallahu ta'ala, hadza in 'alimta ma ya'tamid fa nahnu nadhkuru lima yattarid min jumlatil masail fiqhiyah fi madhhab Syafi'i dzil 'aliyyah minha fama ushishatil masyhuru fi 'adatil 'arabi dha tahuru wa ma bihi waqa'a fil maqarri min at-taghayyuri fa ghairu dharri launan wa ta'man thumma rihan dhahara wa in kathiran khawfuhu وإن كثيرا خوفه التغير لا يبيح العدول للتيمم خلاف ما إذا خشي فافهم مبيحه من هذا الاستعمال جوزه البعض إلى العدول وبعد وقت لا يجوز الطرح وقبله قيل له المباح وإن عكست بادر التيمم اسمع هديت الرشد ما قد فهم مع وجوب الإعادة المصحح أفتى بذا الشيخ محمد صالح الرئيس المكي رحمة الله عليه تعالى عن المماثلة ومنها اجتناب وضعه طلب في المحفظة قد ذكره اللبيب أحمد نحراوي الشهير المحترم ساكنه في بلد الله الحرام فقال كل ما به إشعار bi'adami ta'zimi fahuwa mahdhuru. Beliau mengatakan qala al-babur rabi', bab yang keempat, fima yata'allaq, dalam perkara yang berhubungan bidukhan, dengan rokok, minal masail fikih, dari masalah-masalah fikih. Ini tambahan pembahasan yang berhubungan dengan masalah rokok. Ifham, fahamilah, hadza, hal ini, alladzi dzakarnahu, yang kita menyampaikannya. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu, idza alimta ma ya'tamid, jika kamu sudah mengetahui mana pendapat muktamad ya, yaitu rokok hukumnya makruh menurut ini, min amrid dukhan, dari perkara rokok, inda aimmatina syafi'iyah, di sisi para ulama kita, ulama syafi'iyah dan juga ghairim dan selainnya, fa nahnu nadhkuru laka, maka kami akan menyebutkan untukmu lima yattarid, dari apa yang memang muncul, min jumlatil masail fiqhiyah, dari kumpulan masalah-masalah fikih, fi madhabil imamil a'zam, dalam mazhab Imam A'zam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dzil 'aliyah, yang memiliki kedudukan yang tinggi, minha, termasuk minal masail, termasuk dari masalah-masalah yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya fama usyisah, air sisa ya, kita tahu sisa ya, sampai hari ini pun masih dipergunakan di sebagian tempat, wabil khusus di Jazirah Arab ya, di mana orang di sana ada yang mengkonsumsi sisa ya. Nah, air sisa, bila mengatakan wahiyya ma'lumah indal Arab, dan dia diketahui di sisi orang Arab, kama asyara ilaihi biqauli, sebagaimana disyaratkan oleh nazim dengan ucapannya al-masyhur, yang sudah masyhur, dzalikal ma'u, yaitu air tersebut, fi 'adatil Arabi, dalam adatnya orang Arab. Jadi memang sisa ini sudah termasuk cukup lama gitu ya, ada
hadzal ma. Nah, maka air sisa ini hukumnya apa? Ya, di sini membahas tentang status hukum daripada air sisa. Beliau mengatakan tuhuru, ya, atau tahuru, dia suci mensucikan, ya. Jadi air sisa, kata beliau, di zaman beliau itu suci mensucikan. Wa ma bihi waqa'a, dan apa yang terdapat, ya, fil maqarri, di tempatnya, minat taghayyuri, daripada perubahan air, ya, bayanun, ya, ini penjelasan lima terhadap ma, ya, ya, wa ma bihi, gitu ya, bayan lima itu. Baik. Dari taghayyur itu bayan dari ma. Jadi adapun yang terjadi perubahan dalam air tersebut, ya, kayak air sisa kan kadang berubah gitu ya. Fahuwa, maka hal tersebut ghairu dharin, tidak masalah. Launan wa ta'man, ya, baik warna ataupun rasa, sumarihan ataupun bau. Dhahara, yang tampak. Alifuhu lil itlaq, alifnya tambahan. Wa in kana, dan apabila at-taghayyuru, perubahan itu katsiran, banyak, ya. Fihi hadfu kana, dan di situ ada dihapus kana, harusnya wa in kana katsiran gitu, wa in katsiran gitu. Ma'ismiha, juga dihapus isim kananya, jadi langsung harusnya wa in kana at-taghayyuru katsiran, tapi di nadham langsung wa in katsiran. Maka dihapus kana dan isimnya. Wa ibqa'u khabariha, dan membiarkan khabarnya, kama alimta amalan, ya, biqaulil khulasah, ya, dan sebagaimana yang kamu tahu, dan ini sebagaimana juga disebutkan dalam nazam khulasah, yahdhafunaha wa yubqunal khabara wa ba'da in walau katsiran dashtahar, ya, wa yahdhafuna wa yubquna al khabar wa ba'du in walau katsiran dashtahar. Jadi terkadang kana dalam ilmu lughah gitu ya, kana dan juga isimnya kadang itu bisa dihapus, kadang itu bisa dihapus, ini tambahan faedah, dan hanya tersisa khabarnya saja dalam penulisan, ya. Kapan itu? Yaitu ketika huruf sebelumnya adalah in atau lau, terkadang. Contohnya kalau in seperti ini, ya, wa in katsiran, ya, wa in katsiran, maksudnya wa in kana taghayyur katsiran, maka ini boleh cara ilmu bahasa. Atau beliau mengatakan dalam nazam walau, ya, walau katsiran, ya, walau katsiran. Nah, di sini walau kana ada isimnya kemudian baru katsiran, ya, tapi di sini diperbolehkan untuk dihapus. Kemudian beliau mengatakan qala wa khaufuhu, dan kekhawatirannya, mana tadi, wa khaufuhu at-taghayyura, ya, dan kekhawatirannya terhadap perubahan yang terjadi, alifu lil itlaq, ya, alifnya untuk tambahan, la yubihul udul, tidak memperbolehkan berganti litayammumi, untuk bertayamum. Khilafu ma idza khusya, ya, berbedanya apabila dikhawatirkan, fafham, maka fahamilah takmilatan, ya, mubihuhu at-tayammum, ya, yang memperbolehkan untuk tayamum, ya. Jadi kalau di nazamnya kita baca wa ma bihi waqa'a fil maqarri min at-taghayyuri fa ghairu dharri, ya, dan apa yang terjadi pada tempat sisa dari perubahan, maka dia tidak memberikan mudarat, baik launan atau ta'man sumarihan dhahara, yang tampak. Tapi wa in katsiran, jika perubahan banyak, ya, khaufuhu taghayyur, ya, khaufuhu taghayyura, maka yang dikhawatirkan apa? Perubahan yang terjadi sangat banyak. La yubihul udula litayammum, ya, maka ini tidak memperbolehkan orang untuk pindah ke tayamum. Dalam artian, kalau misalkan ada air sisa dan tidak ada air lain, ya, meskipun air sisa tadi ada yang berubah gitu ya, tapi dia dihukumi tahur, ya, dihukumi apa? Dihukumi tahur, ya, maka tidak diperbolehkan orang itu bertayamum sebagai ganti daripada berwudu, karena ada air sisa di situ, ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala min hadzal istimali, ya,
dari pemakaian ini. Jawazahul ba'dul ulama ilal udul, dan sebagian ulama berpendapat boleh ya jika taghayyurnya banyak. Ya. Wa ba'da al-udul lahu li tayammum. Jadi sebagian ulama ada yang memperbolehkan untuk boleh untuk bertayamum jika airnya air sisa dan perubahannya yang banyak. Wa ba'du dukhuli waqtin la yajuzu tarhu, dan setelah masuknya waktu salat maka tidak boleh membuang iraqatil ma' alladhi fiha, membuang air yang ada di dalam sisa. Wa qablahu qila lahul mubahu. Ya, dan sebelumnya ada yang mengatakan, pendapat yang lain mengatakan mubah, jawazu at-tarh, boleh untuk membuangnya. Baik. Jadi maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini masalah yang pertama adalah masalah air sisa. Air sisa ini bagaimana statusnya? Maka beliau mengatakan air sisa ini statusnya suci mensucikan. Air sisa ini apa? Statusnya suci mensucikan. Dan untuk perubahan yang kecil tentu sepakat. Tapi kalau perubahannya banyak, perubahannya cukup banyak, makanya ada khilaf. Ada yang mengatakan, pendapat pertama mengatakan air sisa tetap boleh dipakai dan nggak boleh ganti tayamum. Ya, air sisa tetap dipakai dan tidak boleh diganti tayamum. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan sudah tidak bisa dipakai karena dia sudah taghayyur katsir. Maka dia harus tayamum. Ya, dia harus tayamum. Baik, itu masalah makainya. Sekarang bolehkah buang air sisa? Ya, dalam artian buang saja gitu. Maksudnya nggak ada faedahnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam artian dibuang, disia-siakan, ya. Kalau dimanfaatkan untuk hal lain boleh. Tapi ada sebagian yang mengatakan tidak. Ya, tidak boleh dibuang. Pendapat yang lain mengatakan boleh buang saja gitu. Boleh apa? Buang saja. Kemudian beliau mengatakan, qala wa in akasta, jika engkau balik bi an fa'altal iraqata, jika kamu membuang air ba'da dukhulil waqti, setelah masuknya waktu salat, barid at-tayammum, ya bukan barid ini ya, badir ya, badir at-tayammum, maka segera tayamum. Dalam artian kalau air sisanya sudah dibuang maka ya tayamum. Ya, karena dalam artian kalau tidak karena memang tidak ada air sama sekali. Isma, dengarkanlah hudi darushda maqad fuhima, ya, semoga engkau diberikan petunjuk selama engkau faham. Maqad akasa, dari apa yang sudah terbalik. Wal aliful lil itlaq, dan alif itu tambahan, ya. Ma disertai bisukunil aini wujubul i'adah, wajibnya mengulangi li sholati, terhadap sholat, alal qaulil musahhai, tersesuai dengan pendapat yang sahih, alladzi afta bidza al-alama, yang sudah difatwakan oleh al-alama Syekh Muhammad Shalih Ar-Rais Al-Makki rahimahullah taala, wa ala walidayhi, dan juga pada orang tuanya. Ta'alallahu rahmatullahi alaihi ta'ala gitu ya, alaihi ta'ala anil mumatsalah, dari al-mumatsalah yaitu al-hawadits, yang maha suci Allah dari berbagai macam makhluk. Wa hadza takmilatan lil bait, dan ini adalah penyempurnaan dari bait. Jadi masalah pertama yang beliau sampaikan di sini masalah air sisa. Di mana air sisa ini dilihat, dia status hukum asalnya dia adalah suci mensucikan. Ya, suci mensucikan. Taib. Kalau perubahannya banyak, ya. Kalau perubahan banyak, maka ada yang mengatakan masih boleh untuk digunakan untuk wudu, ya, atau dia harus berwudu, tidak boleh mengganti dengan tayamum. Ada yang mengatakan ya sudah, dia ganti saja dengan tayamum. Meskipun air sisanya ada, karena status adanya seperti tidak adanya gitu ya. Status adanya seperti tidak adanya karena dia bukan tohur lagi, dia tohir. Setelah itu, berikutnya kalau misalkan orang itu boleh untuk tidak memakai air sisa, jadi dia langsung tayamum. Nah, apakah boleh setelah itu airnya dibuang begitu saja? Ada yang mengatakan buang saja nggak masalah. Ada yang mengatakan tidak boleh dibuang, tapi jangan dimanfaatkan untuk hal yang lain. Tapi ala kullin, ya, dari semua pendapat yang mengatakan ketika air itu berubah, ya, dengan sesuatu yang sifatnya eksternal dari luar,
kemudian dia entah dia tayamum atau pakai air itu, dia nanti tetap untuk mengqadha salatnya. Dia tadi tetap untuk mengqadha salatnya atau mengulangi salatnya. Dibahasakan di sini ada kalau misalkan masih dalam waktu yang sama. Ya, tapi kalau misalkan sudah di luar waktu maka qadha. Tapi yang zahir maksudnya wujubul i'adah di sini wujubul qadha. Wujubul qadha. Ya. Karena kalau misalkan bisa ditunggu ada air yang memang suci mensucikan, ya ditunggu, ya ditunggu. Baik, wallahu taala alam. Kemudian beliau mengatakan qala wa minha, dan termasuk dari al-masail, masalah-masalah ijtinabu wad'ihi, tidak meletakkan dukhan, rokok, tidak boleh meletakkan rokok. Tuliba, yang dicari atau diminta bil bina'il maf'ul, yaitu dalam bentuk majhul ya. Ai matlub, yang diminta fil mahfadhati, di dalam al-mahfadhah. Atau apa mahfadhah? Mahfadhah ini bukan dompet di bahasa kita sekarang, bahasa modern, tapi beliau mengatakan al-mahfadhah dia adalah wahya wi'aul kitab, wadah daripada kitab, min jildin aw ghairi, dari kulit atau yang semisalnya. Ya, dari kulit atau yang semisalnya. Sini kan. Aw ghairihi, atau yang selainnya dari kulit dan selainnya, li hifdhihi, untuk menjaga kitab, anil kararis al-mutafarriqat, ya dari yang tersusun dari kertas-kertas yang terpisah. Jadi kalau zaman dulu kan mungkin kitabnya modelnya kurasan ya. Model kitab kurasan itu nggak ada jilid. Dia jadi kertas-kertas gitu aja, kemudian ditumpuk. Nah, kemudian kalau dibungkus, diwadahi dalam satu tempat, itu namanya mihfadhah, mihfadhatul kitab itu. Nah, ini nggak boleh digabungkan dengan kitab-kitab tadi. Ya. Wa hadza qad dzakarahu al-Labib, dan ini sebagaimana sudah disebutkan oleh al-Labib al-Kamil al-Aql, ya, yang sempurna, yang berakal, al-Alamatu Syekh Ahmad Nahrawi. Beliau adalah Syekh Ahmad Nahrawi, orang asli Indonesia. Beliau Syekh Ahmad Nahrawi ibn Abdurrahman al-Masyhur, ya. Yang mana beliau adalah Al-Jawi, ya, yang wafat tahun 1346 ya, Hijriah rahimahullah. Syekh Ahmad Nahrawi, beliau termasuk ulama Indonesia yang cukup masyhur, dan beliau termasuk murid daripada Syekh Muhammad Sa'id Babasil yang fatwanya dinukil di sini, ya. Dan Syekh Ahmad Nahrawi ini asalnya dari Jawa Tengah, dari Banyumas. Kemudian beliau studi belajar di Jazirah Arab, kemudian beliau tinggal di Mekah, ya. Dan beliau sempat juga mengajar di Masjidil Haram. Syekh Ahmad Nahrawi, ya. Beliau juga punya karangan, di antara karya beliau kalau tidak salah sudah terjemahkan, itu tentang masalah al-madhhab Syafi'i bainal qadim wal jadid, ya. Mazhab Imam Syafi'i antara pendapat qadimnya dan pendapat jadidnya, ya, rahimahullah taala. Syekh Ahmad Nahrawi, ya, atau Kiai Haji itu ya, Ahmad Nahrawi, menyampaikan ini tidak diperbolehkan, ya. Asy-syahir yang masyhur bainan nasi bismihi al-muhtaram, ya, yang masyhur dengan namanya Muhtaram, ya. Muhtaram itu nama beliau juga. Sakinuhu ay manziluhu, rumahnya fi baladillahil haram, di tanah haram. Baik, fa in qala, dan jika apabila mengatakan inna muqtadhat ta'lil, sungguhnya alasan yang disebutkan alladzi dzakara fi qaulil Bujairimi, yang disebutkan dalam ucapan Bujairimi, wa hal darbul faqihil aulad, ya, apakah orang yang faqih yang memukul anaknya, alladzi yata'allamuna minhu, yang mereka belajar darinya, ya, bi alwahihim, dengan dengan lauhah itu papan yang digunakan untuk belajar. Biasanya di situ digunakan untuk hafal Quran, dia tulis Quran di situ, kemudian dihafal, kemudian habis itu dihapus, dibersihkan. Nah, ketika seorang guru memukul muridnya dengan lauhah tadi yang ada Qurannya, apakah kufrun amla? Apakah itu bentuk kekufran atau tidak? Wa in ramahum min ba'di dzahiri tsani, ya. Meskipun yang di ya, wa in ramahum min ba'du, ya. Dan atau mungkin melempar mereka, maksudnya melemparkan papan tadi kepada mereka, maka beliau mengatakan adz-dzahiru ats-tsani, maka yang tambah adalah yang kedua.
Ya, li'anna dhahir min halihi annahu la yuridul istighfaf. Ya, maka dhahir asani maksudnya dhahir yang tampak dalam hal ini, pendapat ini adalah asani, yaitu pendapat kedua, yaitu tidak kufuran, itu kufrun amla gitu ya. Dhahir la, ya, layak kufur gitu. Jadi kalau misalkan ada seorang guru yang memukul muridnya dengan lauha yang ditulis di situ ada Quran, ya, maka yang tampak, kata beliau, yang tampak ini tidak sampai ke kufuran. Kenapa? Li'anna dhahir min hali, karena yang tampak dari kondisi itu annahu la yuridul istighfaf. Maksud dari guru bukan untuk istighfaf terhadap Qur'annya, tidak. Istighfaf bil Qur'an, ya. Na'am, tapi beliau mengatakan iya, yan bagi hurmatuhu li sy'arihi bi adami ta'zim, ya, akan tetapi tetap itu hukumnya haram. Meskipun enggak sampai derajat apa kufur. Li sy'arihi bi adami ta'zim, karena itu bisa memberikan orang prasangka, asumsi dia tidak memuliakan Al-Qur'an. Wallahu taala alam. Ya. Baik, kita lanjutkan daripada masalah yang kedua, yaitu meletakkan dukhon, meletakkan rokok dalam wadah kitab. Beliau mengatakan, faqala Nahrawi mulakhasan. Berkata Syekh Nahrawi, Ahmad Nahrawi, secara ringkas, kullu ma bihi isy'aru bi adami ta'zim fa huwa mahdhur. Setiap hal yang ada ada petunjuk, ya, atau hal yang menunjukkan bahwasanya tidak ada pengagungan, maka fahuwa mahdzur ay muharram, maka dia adalah sesuatu yang diharamkan. Kemudian Nabi mengatakan, qala wa wada'uhu ad-dukhana fiha minhu fajanibil wad'a lima ra'aitahu. Hadza kalamuhu lakin qad qultu laisa ala itlaqihi yathbutu bal iyakun fiha Qur'anun karimu aw wujida ismun mu'azzamun fayahrumu wa iyujad khilafu dzalika fala balil karahatu ala ma awila min kalami ibni hajaril haytami fil fatawa al hadithiyah yantami fi majlisid darsi ma'al iqra'i syurbuhu makruhun bilam tirai. Baik, maka di sini beliau mengatakan qala. Jadi Syekh Nahrawi berpendapat orang yang meletakkan rokok di dalam wadah kitab atau di tempat-tempat yang untuk menyimpan kitab misalnya, maka hukumnya haram. Dan beliau berdalil bahwasanya ini ada isy'ar bi adami ta'zim, ya. Tapi di sini beliau mengatakan qala. Di sini beliau Mbah Ihsan Jambes menukil dulu. Wa wada'u ad-dukhan fihi wa wada'uhu ad-dukhana fiha, dan meletakkan rokok di dalamnya, fil mahfadhah atau fil mahfadhah, di dalam wadah kitab tadi, huwa minhu, termasuk darinya, min adami ta'zim, tidak ada penghormatan, fajani bil wad'a, maka jauhilah meletakkan fiha di dalam mahfadhah, lima ra'aitahu, dari apa yang sudah engkau melihatnya, min kalami, dari ucapannya. Hadzal madhkuru kalamuhu, dan ini yang sudah disebutkan adalah ucapan darinya, ya, dari Syekh Nahrawi. Waqad qultu, dan aku mengatakan, laisa ay kalamu, waqad qultu, dan aku katakan, laisa ay kalamun, tidaklah ucapan ini ala itlaqi, secara mutlak begitu saja, ya, secara mutlak begitu saja. Yathbutu, tetap, ya, wa yuqaddaru, dan dijadikan ukuran, bukan. Bal yufassal, akan tetapi perlu perincian. Jadi bukan mutlak meletakkan di dalam wadah kitab misalkan, maka ini haram hukumnya. Misalkan ada ada misalkan kitab, ya, kemudian di sela-selanya kemudian diisi rokok misalkan, ya, apakah dia haram secara mutlak? Maka kata beliau mengatakan tidak, tapi perlu perincian. Ya, Syekh Nahrawi menyampaikan, ya, itu secara umum saja. Tapi di sini Ihsan Jambes beliau mengatakan, ya, di sini sepertinya perlu dirinci, gitu ya. Beliau mengatakan, iyakun fiha ilmi fadha Quran karim, jika di dalam penyimpanan tadi ada Al-Quran, walafdhu Quran bila hamzah ka qiraati Ibnu Katsir, dan lafaz Quran tanpa hamzah seperti bacanya Ibnu Katsir. Awujida fiha, atau di dalam mihfadh tadi ada ismun mu'azzam, ada nama yang diagungkan, bisukunil aini lil wazni, ya, isim mu'azzam, seperti nama Allah Subhanahu wa taala. Fayahrumu wad'uhu fi dzalika, maka haram hukumnya, maka haram. Wa yujad fiha khilafu dzalik, dan jika tidak didapati di dalamnya, ya,
selain itu, ai al-madhkur bi an lam yujad fiha Qur'anun, di mana tidak ada di dalamnya itu Quran, au ismun mu'adzam atau isim mu'adzam, fala yahrumul wudu, maka tidak haram. Jadi tidak semua kitab, gitu ya. Tidak semua kitab. Misalkan kitab nahwu, misalkan kita tahu Ajrumiyah. Ya, misalkan kita tahu Ajrumiyah, maka enggak ada Qur'annya. Apakah enggak boleh misalkan meletakkan rokok di situ? Ya, maka kata beliau tidak sampai haram, Ya, fala yahrumul wudu. Tapi beliau mengatakan bal fihi al-karahah, tapi hukumnya makruh. Kalau itu ilmu syar'i. Ya, kalau itu ilmu syar'i. Iya. Baik. Makanya beliau mengatakan bal fihi al-karahah ala ma'awila. Ya, sesuai apa yang sudah ditakwilkan. Bil bina ilm maf'ul wal alif lil itlaq. Ay yu'tamadu min kalami Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Dari kalamnya Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Bil musanna al-fawqiyah, dengan musanna al-fawqiyah itu Haytami, ya, dengan ta, nisbah ila mahallihi al-Haytam, nisbat kepada tempat namanya Haytam. Qaryatun min iklim al-gharbiyah, daerah sisi barat min aqalimi Misr, dari area Mesir, khilafan lima sytuhirat min qiraatihi bil musallatsah. Ya, bukan apa yang masyhur dibaca dengan fa musallatsah, Haythami, bukan Haythami, ya. Kama dzakarahul Faqihi fi tarjamatihi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Faqihi dalam menuliskan biografi tentang guruna, karena Al-Faqihi ini muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami dengan ta al-mutsannah, bukan musallasah. Fil Fatawa al-Haditsiyah, dalam kitabnya Fatwa Haditsiyah, yang yuntasabu lahu, yang dinasbahkan kepada Ibnu Hajar. Haitsu qala ba'da an dzakara ibaratuhu fi syarhil ubab, di mana disebutkan setelah menyebutkan ibarat dalam syarah ubab, Syekh Ibnu Hajar mengatakan wa minha yu'lam, dan darinya diketahui annal waraqatal lati fiha ilmun syar'i, bahwasanya kertas yang di dalamnya ada ilmu syar'i, laisa fiha Qur'anun aw ismun mu'adzam, yang di dalamnya tidak ada Al-Qur'an atau isim mu'adzam, in wudi'an naqdu, jika diletakkan uang, fatilka makruh, maka hukumnya makruh. Ya. Wa fi hadhihi haramun, dan apabila ada Quran atau isim mu'adzam, maka hukumnya haram. Ya. Ya, maka hukumnya haram. Ya, itu yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka uang saja dihukumi makruh, gitu. Uang saja dihukumi makruh. Maka apalagi rokok, maka hendaknya jangan meletakkan rokok di dalam kitab, gitu ya. Wa minal masail, dan termasuk masalah in kana fi majlisid darsi, jika di dalam majelis ad-dars, dalam majelis ilmu ma'liqra'i, atau dalam pembelajaran, ai fi majlisil qiraah lil Qur'an, dalam majelis membaca Al-Qur'an, fasyurbuhu makruhun bilam tira, maka hukumnya makruh tanpa ada khilaf, ai bila syakin, tidak ada keraguan. Jadi kalau misalkan ada mudarasah Quran kemudian rokokan, maka ini kata beliau makruh dan tidak ada khilaf. Ya. Dan beliau mengatakan walakin, akan tetapi, beliau melanjutkan nazamnya, hadza idza lam yaksidil qabiha walal ihanata walal mizaha wal ihtiqara thumma su'al adabi liqari'il qur'ani wal kitabi wa iyyakun qasduhu dzal madhkuru yahrumu bal yakhsha 'alaihi al kufru afta bihin nasawi dzu itqani allamatu zamanil wal awani minha yahrumu 'alal insani syurbuhu lil qahwati wad dukhani fadhahirun aqibu nahi imami saraha fil awwal Ibnu Qasimi. Beliau mengatakan hadza, kemakruhan ini idza lam yaksid al qabiha, jika tidak memaksudkan hal yang buruk, li adamil mubalah bil majlis madhkur, karena tidak memperhatikan majelis yang disebutkan, walal ihana, juga tidak bermaksud menghinakan, walal mizah alif lil itlaq, dan juga tidak memaksudkan guyonan, walam yaksid, dan juga tidak memaksudkan al-ihtiqar, merendahkan majelis Quran, tsumma su'al adabi, atau buruk adab liqari'il Quran, terhadap orang yang membaca Al-Quran wal kitab, atau membaca kitab. Wa iyakun qasduhu dzal madhkur, dan jika maksudnya yang sudah disebutkan, misalkan dia rokokan, maksudnya untuk menghinakan, atau misalkan guyon, atau maksudnya untuk merendahkan, ai minal qabih wa ma ba'dahu, yaitu dari niat-niat buruk, ya, dengan rokokannya itu, yahrumu alaihi syurbu, maka hukumnya haram.
mengkonsumsinya fil majlisil madkur, dalam majelis yang sudah disebutkan. Dan beliau menambahi yukhsha alaihil kufru, dan dikhawatirkan itu termasuk kekufuran. Ya, waliyadzubillah. Maka berhati-hati. Kama afta bihi, sebagaimana difatwakan oleh Syekh Muhammad ibnu Musa An-Nasawi. Dza'itqani, sebagaimana difatwakan oleh Syekh Muhammad Musa An-Nasawi. Dza'itqani fil ulum, yang memiliki kemungkinan dalam ilmu wa nahwiha dan semisalnya. Alamatul zamani wal awan, ya. Beliau adalah ahli ilmu di zamannya dan di waktunya. Wa minal masail, dan termasuk masalah juga yang disebutkan annahu, bahwasanya yahrumu 'alal insan syurbuhu, ya, bahwasanya haram bagi seseorang, ya, untuk mengkonsumsi lil qahwati, kopi, wad dukhan, ataupun rokok, fadhahirun, maka tampak lahu akiba nahyi imamin indahu, setelah ada peraturan larangan dari pemimpin tertinggi di sebuah negara. Wa naibuhu, dan juga wakilnya atau wakil daripada pemimpin tersebut. Kama sarraha fil awwali alladhi huwa syurbul qahwati, ya, sebagaimana sudah dijelaskan untuk menjelaskan secara gamblang masalah larangan tersebut, ya. Sarraha fil awwali alladhi huwa syurbul qahwati kama taqaddama al-allamatu Ibnu Qasim, di mana Ibnu Qasim di sini maksudnya adalah Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Qasim Al-Abbadi. Jadi Ibnu Qasim Al-Abbadi, bukan Ibnu Qasim Al-Ghazi penulis Fathul Qarib, tapi Al-Abbadi sahib Ahsiyah. Ibnu Qasim mengatakan bahwasanya kalau ada imam, ya, atau ada pemimpin kaum muslimin yang membuat perundang-undangan, dilarang masyarakatnya untuk mengkonsumsi kopi, maka mengkonsumsi kopi bagi masyarakatnya hukumnya haram. Itu dijelaskan secara gamblang oleh Ibnu Qasim. Maka dikiaskan juga rokok. Kalau misalkan perundang-undangan setempat melarang orang jelas, ya, melarang orang untuk mengkonsumsi rokok, maka hukumnya haram dia mengkonsumsi. Ya, kata beliau. Ya. Baik. Ya, jadi misalkan kayak di daerah-daerah yang terlarang, misalkan kayak di ada peraturan perundang-undangan, misalnya seperti di Singapura, ya, Singapura, atau pernah dengar di sebuah negara mana gitu, memang dilarang orang itu konsumsi rokok, ya, di tempat-tempat tertentu. Maka kalau dia mengkonsumsi rokok di tempat itu hukumnya haram, ya, hukumnya apa? Haram, ya. Karena apa? Karena itu melanggar peraturan pemimpin setempat, seperti itu. Demikian, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.